Assalamualaikum teman-teman semua. Nah, di video ini saya mau bikin kue kering lagi ya. Nah, tadi bahan-bahannya udah saya jelasin di video awal atau intro gitu ya. Nah, ini dia saya mau masukin margarin. Saya pakainya Blue Band, cukup Blue Band aja. Ini pakainya itu takarannya itu masih takaran sendok. Pokoknya Blue Band-nya itu 21 sendok gitu, 21 sendok makan. Ini saya nggak ditakar pakai sendok ya, soalnya udah dikira-kira aja. Nah, ini pas saya pembuatan ini ternyata kurang gitu. Pas saya kira udah diaduk-aduk kayak gitu, ternyata si Blue Band-nya itu kayaknya kurang gitu. Terus saya tambahin, pokoknya resepnya itu 21 sendok gitu ya. Nah, terus setelah margarinnya masuk, terus dicampur dengan tepung ini ya, gula halus. Jadi di sini saya pakai gula halusnya itu 2 sendok makan aja, soalnya kan ini namanya kue kering putri salju, nanti kan ada taburannya juga. Nasi taburannya itu yang pasti manis ya, jadi nggak makan banyak nggak memakai banyak gula halus gitu. Nah, ini dia saya masukin telur kuningnya cukup satu aja, 1 butir. Terus diaduk-aduk sampai rata, sampai creamy, pokoknya sampai rata aja kayak gitu ya. Nah, ini saya masih menggunakan pengocok telur manual ya. Jadi judulnya belum pakai mixer, karena emang saya belum punya mixernya. Nah, ini dia saya aduk-aduk kayak gini, pokoknya sampai rata kayak gitu ya. Nah, setelah itu nanti baru ditambahin gula halusnya. Ini cukup 2 sendok aja, jangan terlalu banyak, biar ada rasanya manis sedikit lah. Nah, di sini saya pakai tepung terigunya itu pokoknya nanti saya tulisin di deskripsi boxnya ya. Ini kalau nggak salah 30 berapa ya, 40-an gitu deh, 40 sendok makan. Jadi takarannya itu margarinnya 21 sendok makan sama terigunya 40 sendok makan. Jadi ini agak banyak ya saya bikinnya. Nah, ini dia diaduk-aduk sampai rata, sampai creamy. Bahan-bahannya sebenarnya hampir sama kayak kayak nastar, cuman kalau buat putri salju ini nggak pakai tepung maizena ya. Jadi cukup 4 bahan aja. Jadi ada margarin, telur, gula halus sama terigu gitu, tepung terigu ya. Tepung terigunya saya pakai ini ya, segitiga biru gitu. Oke, pokoknya ikutin terus saya bikin kue keringnya. Tonton sampai selesai. Saya mohon jangan di skip ya. Terima kasih. Nah, ini dia saya lagi mau masukin tepung terigunya. Pokoknya dimasukinnya itu perlahan-lahan, sedikit-sedikit. Terus campur lagi, aduk lagi sampai rata. Nanti setelah tepung terigunya kecampur semua, bisa ngegunain tangan aja ya. Jadi diaduk-aduk sampai kalis gitu. Pokoknya sampai tercampur, sampai nggak ada sama sekali terigunya kayak gitu.
Nah ini dia lagi saya cetak. Sebenarnya sebelumnya udah saya cetak agak banyakan ya. Ini yang terakhir, cetakan yang terakhir. Soalnya yang tadi yang pertama nggak saya masukin ke video, soalnya agak-agak ribet sama anak-anak gitu. Anak-anak lagi pada rewel. Nah ini dia saya pakai apa? Pokoknya caranya itu dipipihin pakai botol boleh, terus pakai rolling apa gitu ya khusus buat kue gitu kan. Cuman saya nggak ada, jadinya pakai gelas aja. Pokoknya memanfaatkan peralatan yang ada di rumah aja ya bun. Ini bener-bener apa namanya low budget banget. Nah ini dia pakai cetakannya, dicetak satu-satu kayak gini. Saya pakai cetakannya itu berbentuk bintang bulan kayak gini ya. Jadi ketebalannya itu disesuaikan aja. Jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal. Kalau bisa sih sedang aja. Jadi nanti kalau pas mau udah matangnya itu apa namanya nggak ketipisan gitu. Ini sih kayaknya saya cetakannya terlalu kecil, soalnya pas udah saya coba, pas udah matangnya itu apa ukurannya itu kecil gitu. Kalau bisa misalnya beli cetakannya itu yang agak besar, jadi nanti si kue apa namanya ini tuh kue putri saljunya juga ukurannya agak besar juga ya. Nah ini dia masih saya cetak-cetak. Sebenarnya sih gampang-gampang susah nyetaknya. Jadi yang penting pas ngegulungnya itu hampir rata semua ya, jangan sampai ada yang masih tipis atau ada yang ketebelan gitu ya. Apa namanya ya, itu dia gitu, harusnya pakai rolling yang apa gitu khusus buat kue gitu deh, penggiling kue gitu ya. Nah ini dia masih saya cetak satu-satu. Terus itu yang di oven udah saya udah saya panggang sebagian. Terus ada yang udah matang juga. Jadi ini saya videoin yang detik-detik terakhirnya aja, yang ngabisin aja ya, ngabisin adonannya aja. Pokoknya dicetak sampai habis gitu. Nanti yang sisa-sisanya bisa dibunder-bunderin lagi, terus dicetak lagi kayak gitu ya. Pokoknya seterusnya kayak gitu aja. Nah ini dia saya mau liatin keadaan yang kue putri saljunya yang udah dipanggang. Ini saya mau buka, hati-hati panas ya, pakai apa namanya lap tangan gitu. Terus ini pokoknya apinya itu kecil. Dipanggangnya itu saya kurang lebih 30-35 menit. Ini cepet banget matangnya, soalnya agak tipis kan, beda sama nastar gitu ya. Kalau nastar agak tebal jadi agak lama. Jadi pokoknya sering dicek aja, hati-hati jangan sampai bawahnya itu gosong. Nah ini dia kue putri saljunya udah jadi. Udah setelah buka puasa udah saya cobain ya. Ini rasanya pas, manisnya dari si gula taburannya itu pas. Terus garingnya itu pas. Pokoknya lumayan lah ya buat pemula kayak saya. Alhamdulillah ini pokoknya jadinya ini satu toples lebih, satu toples ini sama yang kecil. Cuma yang kecil itu wadah yang kecil itu buat cemilan aja, buat nyoba-nyoba, buat makanan anak-anak aja. Jadinya satu toples ini ya, jadinya lumayan sih. Oke, sekian dulu video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.